kembali di channel BDW Programming. Bersama saya Alwin Fau sebagai instruktur pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi baru, yaitu mencari luas persegi panjang pada Android Studio. Nah, apa saja nanti yang perlu kita persiapkan pada saat membuat aplikasi tersebut? Yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan projectnya dulu. Ya, kita harus mempersiapkan atau membuat projectnya dulu. Kemudian kita harus membuat komponen-komponen yang kita butuhkan untuk mencari luas persegi panjang tersebut. Kalau misalnya di luas persegi panjang rumus adalah panjang kali lebar, maka nanti komponen-komponennya itu adalah kita butuhkan di activity main.xml kita. Jadi untuk nilai panjang, lebar, dan luasnya nanti kita akan buat komponennya pada activity main.xml. Oke, langsung saja kita buat project baru. Kita pilih menu file, pilih new and new project. Nah, kemudian kita pilih yang empty activity, kita pilih next. Selanjutnya di sini luas persegi panjang. Oke. Kemudian kita finish. Klik finish. Oke, kita tunggu dulu sampai proses pembuatan projectnya selesai. Oke, kita tunggu dulu ya sampai proses ini selesai. Nah, ini tergantung dari spesifikasi laptop kita ya. Kalau misalnya spesifikasi laptopnya semakin tinggi, maka ini proses pembuatannya ini akan semakin cepat gitu.
ini sudah mau selesai proses pembuatan project baru. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sudah kita buat project baru, maka secara otomatis seperti biasa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, akan ada yang namanya dua file, yaitu ada file Java dan ada file activity underscore main.sml. Nah, jadi disinilah kita akan bekerja pada kedua uh, file ini. Yang di file Java untuk membuat coding programnya, sedangkan yang di main activity-nya, ya di situ kita akan membuat desain daripada project yang kita buat. Oke, nah kemudian kita lihat di bagian activity main. Nah, kita lihat di bagian code-nya. Ya. Nah, di sini kita ganti dulu. Nah, kita ganti ini menjadi linear layout ya. Kita ganti jadi linear layout. Kemudian orientasinya kita tambahkan di vertikal. Oke, kita gunakan yang vertikal saja. Oke, selanjutnya kita edit dulu atau kita desain dulu. Ini kita hapus. Ini kita ganti teksnya. Kita buat nilai panjang. Kemudian di sini kita buat edit teksnya. Edit text. Oke, ini kita copy paste aja. Kita letakkan di sini. Ini kita buat ID-nya. TXT panjang. Oke, ini tinggal kita copy paste saja. Kita buat di sini. Nilai lebar. TXT lebar. Kemudian kita buat buttonnya. Oke, kita tinggal copy paste aja yang ini. Kita letakkan di bawahnya. ID-nya btn hitung. Oke, kemudian hasilnya kita copy paste aja di atas. Kita buat di sini. Ini kita buat oke, di sini kita tambahkan ID-nya. Hasil. Oke ya. TXT hasil. TXT oke. Nah, jadi kita sudah buat, kita lihat desainnya dulu.
Oke, txt lebar, nilai lebar, txt panjang, nilai panjang, btn hitung, txt hasil. Oke, kita lihat desainnya dulu. Linear. Kita lihat dulu desainnya. Oke, berarti ada yang masih kurang. Ini teksnya seharusnya kita buat di sini 0. Oke ya. Nah, oke, supaya kelihatan nanti kita buat seperti ini. Oke, nah jadi nanti hasil akan kelihatan di bawah ini. Di bagian buttonnya teksnya masih kurang. Tapi di sini hitung nilai, hitung luas, persegi, panjang. Oke, kita lihat lagi. Oke, nah sekarang sudah ada. Ya, sudah ada nilai seperti ini, nilai panjang, nilai lebar, dan kemudian ini ada hasilnya di sini. Oke, kemudian kita tinggal membuat coding programnya di bagian Java. Oke, kita lihat di bagian main activity.java. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan yang namanya proses deklarasi. Oke, kita buat tadi kan untuk menampilkan hasilnya kan kita gunakan text view ya. Nah, maka di sini kita buat dulu deklarasi, kita deklarasikan dulu text view, kemudian txt hasil, gitu ya. Kemudian yang lainnya tadi kan ada edit text. Jadi di sini kita tambahkan edit text, edit text sama dengan kita buat txt panjang, txt lebar. Ya, kebetulan ini sama. Tadi kita gunakan edit text-nya. Kemudian ada button. Nah, buttonnya kita deklarasikan juga. Kemudian tadi kita buat button. Oke, sini kita buat tadi btn hitung. Oke, kita titik koma. Nah, kemudian pada super ya pada protected void on create-nya kita buat di sini. Pada function ini kita tambahkan yang namanya txt hasil sama dengan sini kita buat namanya text view id. Oke, teks ini terbalik ya, kita seperti ini terbalik. Seharusnya ini text view find by id .id .txt hasil. Oke, titik koma. Oke, nah ini sebenarnya kita tinggal copy paste saja. Kita copy paste, kita buat 4 ya.
Kenapa? Karena kita samakan dengan yang ini. Berarti di sini txt panjang, sini txt lebar, di sini btn hitung. Nah, kemudian di sini kita edit nih. Sini kan button. Oke, ini kan edit text. Edit text. Ini juga edit text. Kalau yang di atasnya sudah pas. Nah, kita tinggal ganti txt panjang, txt lebar, kemudian btn hitung. btn hitung. Oke, nah sekarang sudah kita deklarasikan semua. Oke, selanjutnya kita akan buat fungsi buttonnya. Fungsi buttonnya di sini. Jadi nanti kita buat ketika nanti buttonnya itu sudah diklik, maka dia akan menghitung nilai yang kita inputkan, gitu ya. Nah, di sini btn hitung dot set on click listener, sini new view listener. Oke, nah jadi ini sudah terbentuk sendiri ya, sudah terbentuk sendiri. Oke, kemudian di sini kita perlu deklarasikan ya untuk nilai panjangnya nanti, panjang, lebar, dan hasil, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita buat p sama dengan integer dot parse integer ini parse integer, kemudian sini txt panjang dot the string dot oke, ini bukan toString tapi get ya. Panjang dot get txt panjang dot get text dot toString koma. Oke, nah kemudian ini kita tinggal copy paste saja, kita letakkan di bawahnya. Ini di lebar, ini juga lebar. Kemudian di sini h, berarti kita ambil nilai variabel yang ini, berarti p kali l. Oke, berarti di bagian txt hasil dot set text. Oke, di sini kita buat luas persegi panjang adalah titik 2 plus
plus H. Oke ya, berarti kita jadi nanti setelah kita klik nanti tombol buttonnya, maka dia akan menampilkan teks ini dan memanggil nilai atau hasil perkalian di atas ini. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, sepertinya sudah bisa kita jalankan programnya. Oke, di sini kalau misalnya saya jalankan di laptop saya ini sepertinya akan memakan waktu yang lama. Jadi saya akan hubungkan ke handphone saya langsung untuk menginstal aplikasinya yang sudah kita buat, supaya nanti bisa kita jalankan langsung di handphone. Jadi seperti itu. Oke, saya aktifkan dulu USB debuggingnya. Nah, untuk mengaktifkan USB debuggingnya kemarin sudah saya contohkan atau saya sudah buat tutorialnya. Nanti silahkan dilihat di YouTube, di channel Beda Programming kemarin sudah saya buat. Silahkan dilihat ya. Saya aktifkan dulu USB debuggingnya. Debugging USB, oke. Oke. Nah, jadi nanti di sini sudah akan terlihat otomatis ya, tadi media tadi yang kita gunakan itu belum ada ya. Nah, sekarang sudah kita aktifkan USB debuggingnya. Nah, secara otomatis akan tampil di sini tipe handphone kita apa, dan sekarang kita pilih ini. Ketika nanti kita running di sini, maka secara otomatis aplikasi yang kita buat ini akan terinstall di laptop atau di handphone kita ya, bukan di laptop tapi di handphone kita, dan bisa kita jalankan langsung. Oke, kita langsung jalankan. Oke, coba kita jalankan langsung. Nah, jadi biasanya di dalam proses build-nya ini, nah ini akan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 5 menitan lah, 5 menit ya, untuk menginstal ke handphone kita. Nah, sebenarnya sih tergantung dari spesifikasi laptop juga ya. Oke, ini lagi proses build. Nah, ini lagi running. Kita tinggal menunggu di handphone kita sampai selesai. Oke, kita lihat sekarang sudah proses install ya. Sini maksudnya ini menginstal ke handphone kita ya.
langsung terinstall ini ke handphone kita. Oke, dan sekarang sudah berhasil, dan di handphone saya sudah ada hasilnya. Sudah berhasil aplikasinya diinstal. Oke, nah jadi ketika dijalankan ya di handphone, maka hasilnya sudah bisa kita lihat. Oke, nah baik, saya rasa itu aja untuk materi hari ini. Ya, untuk materi hari ini silahkan dipelajari sampai Anda benar-benar memahami daripada materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Oh ya, sebelum saya tutup ini saya mau jelaskan dulu yang ini tadi, sepertinya saya lupa. Nah, ini di bagian Java-nya ya. Ini di bagian Java ini adalah variabel yang kita deklarasikan untuk mengambil setiap nilai nanti yang diinput di sini, di bagian desainnya tadi. Nah, ini kita ambil, ini txt hasil, txt panjang, lebar, dan btn hitung ini diambil dari desainnya tadi. Yang ini ya, ada edit textnya, txt panjang, ini txt lebar, kemudian btn hitung dan hasil. Nah, jadi sini dia. Nah, kemudian di sini ada function override-nya di sini. Nah, txt hasil ini kita ambil dari sini. Oke, kita turunkan ke bawah. Kemudian text view. Nah, ini text view kan, karena tadi yang kita gunakan untuk menampilkan hasilnya itu text view. Nah, jadi di sini bisa juga kita buat text view. Kalau misalnya edit text yang kita gunakan, maka ini kita buat edit text. Kemudian find view by ID, berarti dia mencari berdasarkan ID. ID-nya itu yang dari mana? ID yang txt hasil. Berarti yang di sini. Sini txt hasil. Nah, sebenarnya dia menangkap yang di sini. Ya, dia menangkap yang ini. Pindahkan kemari. Berarti ID-nya ini. Kemudian sama juga seperti ini, txt panjang, edit text ini karena edit text yang tadi yang kita gunakan di sini. Ini edit text yang lebar, dan untuk edit text panjang juga seperti ini. Kemudian ya untuk lebar seperti ini. Ya, txt panjang diambil dari sini. Ya. Dan juga lebarnya di sini. Nah, btn hitungnya juga sama, ini diambil dari sini. Nah, yang terpenting di bagian sini di function atau listener buttonnya. Nah, btn hitung set on click listener. Nah, dalam artian ketika nanti diklik buttonnya, maka dia akan mengakses function ini, gitu ya. Nah, berarti di sinilah kita sisipkan perintahnya. Nah, integer ya, int ini maksudnya integer plh. Nah, plh ini maksudnya nilai variabel ya, variabel yang dimana variabel itu nanti bisa kita ganti, bisa kita rubah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di sini misalnya kita buat panjang, lebar, hasil sebenarnya bisa. Oke ya, berarti panjang kali lebar, kemudian hasilnya. Nah, kemudian setelah dideklarasikan, ini ketiga-tiga tipe data integer, kita panggil variabel yang tadi di sini p sama dengan integer, parse in. Nah, berarti kita mengkonversi setiap nilai yang kita input di dalam txt panjangnya. Berarti setiap nilai yang diinput nanti di sini maka dia akan konversi ke integernya dulu. Ya, kita parse integer, kemudian txt, berarti dia mau konversi setiap nilai yang diinput. Ya, setiap nilai yang diinput. Oke ya, konversi ke nilai integer. Kemudian begitu juga untuk nilai panjang. Dan kemudian setelah kita ambil ini, ya setelah kita konversi nilainya, maka ini variabel h. Nah, seperti biasa ya, kalau rumus persegi panjang itu kan, rumus persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Udah, setelah kita masukkan tadi di sini variabelnya, kita buat struktur pengkonversi nilainya ke integer. Kemudian bisa kita lakukan pengkalian, ya, proses menghitung dengan menggunakan rumus daripada luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, kemudian txt hasil ini yaitu untuk menampilkan hasil, ya, ini tadi ya di atas. Oke. Kemudian set text, berarti kita ganti teksnya. Kalau yang pertama tadi kita buat 0 sini, yang pertama tadi kita buat 0 di sini, maka di sini kita ganti ya. Nah, untuk mengganti sebuah teks itu kita
gunakan perintahnya txt hasil id-nya, kemudian kita tambahkan set text luas sama dengan plus h. Nah, plus h ini maksudnya kita ambil nilai dari hasil perkaliannya tadi. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Semoga bisa uh, paham apa yang saya sampaikan, dan silakan diulang-ulang terus untuk melatih Anda bagaimana cara membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Android Studio. Baik, saya rasa itu aja bisa saya sampaikan. Uh, Selamat belajar dan selamat mempraktekkan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.